disebut ini namanya nanti kopi rektor. Jadi kalau minum kopi ini jadi pejabat. Aduh, kami bayangnya misalnya gitu. Atau memberi beberapa referensi, data, sumber informasi dan semacam mana. Jadi kadang bahasa Inggris mereka dia tuh tidak terlalu paham akan bahasa Inggris. Ada yang paham, ada yang tidak. Kadang-kadang pakai isyarat konsep atau tidak fokus, tiba-tiba tangan kita kayak gini. Dan itu rasa dari itu akan Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Trisman Prakim di channel Millennial Citizenship. Tentunya di konten kali ini yaitu adalah konten bedah peran. Pada video kali ini kita akan membahas suatu profesi atau suatu tugas dari asisten staf ahli Rektorat UPI. Karena pada kesempatan kali ini alhamdulillah saya berkesempatan untuk langsung mengunjungi gedung Rektorat UPI. Terima kasih sebelumnya kepada Kang Adi yang sudah mempersilahkan saya untuk datang ke sini dan mewawancarai Kang Adi di sela-sela kesibukannya. Terima kasih. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan membedah peran seperti tadi yang saya sampaikan, asisten staf ahli Rektorat UPI. Nah, sini telah hadir Kang Restu Adi Nugraha. Oke, halo teman-teman. Sehat Kang Adi? Alhamdulillah sehat. Oke. Pada kesempatan kali ini kita langsung nanti akan cari tahu sebenarnya apa itu asisten staf ahli Rektorat UPI. Mungkin sobat milenial juga baru mendengar gitu ya istilahnya. Kemudian bagaimana tugasnya, bagaimana keseruannya, bagaimana kesehariannya Kang Adi. Nanti kita akan ulik gitu ya lebih dalam bagaimana dari tugas-tugas asisten staf ahli Rektorat khususnya di Universitas Pendidikan Indonesia. Oke, Kang Adi itu udah berapa lama jadi asisten staf ahli Rektorat UPI? Iya, jadi sebelum berapa lama nih saya sedikit cerita ya, Kang Wisman dan teman-teman. Jadi 3 tahun setengah yang lalu itu setelah saya lulus S1 ya, saya itu dipercayain atau diangkat lah sama dosen menjadi supporting staff di jurusan, di program studi prodi ya. Nah itu diangkat menjadi supporting staff bagian multimedia, ngurusin bagaimana video pembelajaran, ya, media pembelajaran di mana di program studi pendidikan kewarganegaraan itu di laboratorium pendidikan kewarganegaraan. Kebetulan dan kepala atau ketua prodinya itu merupakan kepala kantor sekarang gitu. Jadi artinya ketika Bapak Profesor Dasim itu selesai di ketua program studi, nah itu langsung diangkat atau pindah ini ya, artinya lebih naik beberapa unit gitu ya. Jadi dari program studi naik kemudian sampai di rektorat sini jadi kepala kantor staf ahli. Nah kebetulan juga alhamdulillah saya diangkat juga, ditarik juga diajak oleh beliau untuk membantu beliau, support beliau dalam kantor staf ahli ini ya. Nah jadi berapa lama, kalau ditanya berapa lama di kantor staf ahli ini, baru baru ya. Jadi baru 1 tahun setengah kalau di kantor staf ahli ini dari Amri. Tadi Kang Kang Adi kan menjelaskan bagaimana kronologi Kang Adi sehingga bisa di sini tadi bareng Profesor Dasim. Iya, yang ingin saya tahu setelah tahu berapa lama tugasnya apa aja sih Kang Adi dari tugas asisten staf ahli khususnya ya. Nah ini banyak ceritanya tapi lebih baik kita ngopi dulu. Oke. Siapa dulu teman-teman ini. Terima kasih Kang Adi ini. Ya ada. Silahkan. Saya udah sini disebut ini namanya nanti kopi rektor. Jadi kalau minum kopi ini jadi pejabat. Aduh. Amin.
Apa yang enggak ada? Nah, jadi tugas saya lebih gambar satu. Sebelumnya gini, saya itu sebenarnya di bawah unit sekretaris universitas kan sebenarnya sekretaris universitas, kemudian di bawah unit langsung yaitu protokoler. Jadi sebenarnya saya protokoler ya. Misalnya kita melihat dari struktur unit langsung. Nah itu protokoler. Kemudian di kantor staf ahli itu tugasnya apa aja sih sebenarnya? Kan staf ahli itu di beberapa lembaga ada baris mandianya, dari universitas atau perguruan tinggi ya kita kenal. Kemudian di lembaga daerah, ada pemerintah daerah, kemudian pemerintah pusat pun ada gitu ya. Dari mulai bupati, wali kota sampai gubernur itu ada yang namanya staf ahli. Nah, staf ahli itu tugasnya apa? Memberi masukan, memberi rekomendasi, ya. Kemudian support bikinan. Sehingga di sini tugasnya adalah kalau saya secara pribadi yaitu gimana ya kita ceritanya staf ahli berarti stafnya staf ahli gitu. Oh iya. Staf ahli itu membantu, mensupport, memberi masukan, memberi rekomendasi tugasnya gitu. Kemudian saya membantu mereka untuk itu. Iya. Jadi tugasnya kalau kita saya cerita sedikit gitu ya. Kalau para rektor punya tugas misal mendadak nih harus buat materi ya, atau besok harus tampil materi ceramah atau pemberi ya semacam seminar gitu ya. Mendadak nih misal, nah kita lain support mereka menyiapkan materi ini, teman bapak-bapak profesor staf ahli menyiapkan materi, saya apa menyiapkan antayanya misalnya gitu, atau memberi beberapa referensi data sumber informasi dan semacam mana. Saya seperti itu. Jadi saya mensupport pimpinan untuk mensupport rektor pimpinan. Saya pribadi ya supply data, kemudian menyiapkan tagihan gitu, kemudian administrasi dan semacam. Dan yang menariknya saya bisa diajak ke mana-mana. Iya. Karena yang hari ini ring 1 ya. Ring 1,5. Tidak ada lebihnya. Dia Pak Rektor, saya setengahnya lah. Buat tujuh lah. Agak gitu. Oke, Kak Adi, tadi mungkin sudah kita tangkap bagaimana tugas dari asisten staf ahli, karena kita tadi Kak Adi cerita bahwa staf ahlinya itu adalah Profesor Nasim gitu ya, dan Profesor. Oh, dan Profesor. Jadi ada 4 staf ahli gitu ya. Jadi kepala kantor staf ahli, kemudian ada staf ahli bidang pendidikan atau tidak kebijakan pendidikan, kemudian staf ahli bidang hukum dan perundang-undangan, dan satu lagi staf ahli bidang kelembagaan. Itulah. Berarti Kang Adi jadi asisten dari semua staf. Itu bukan hanya profesi sebagai kepala kantor staf ahli. Jadi misalnya Pak Ridwan, kepala staf ahli bidang undang-undang, hukum dan perundang-undangan, dia minta supply data tentang undang-undang ini, saya kasih kirim, cari di internet, kirim, kemudian beliau untuk menyusun naskahnya segala macam, atau membuat peraturan kebijakan di kampus itu kesulitan tentang bagaimana hukum berjalan atau bagaimana membuat kebijakan diundanglah dari staf ahli hukum dan perundang-undangan di agenda tertentu sehingga membuat regulasi tertentu gitu. Jadi memang bukan hanya membantu ya dalam tanda kutip ya, membantu ring 1, tapi ketika salah satu unit membutuhkan rekomendasi saran itu pasti diundang gitu. Misalnya ada yang akan membuat produk studi baru nih, oke, pasti diundang kelembagaan. Ada yang membuat regulasi apa nih, kebijakan peraturan apa, diundang staf ahli bidang undang-undang dan hukum dan perundang-undangan dan semacam gitu. Jadi memberi rekomendasi, masukan, saran dan semacam. Dan Kang Adi membantu kelancaran itu. Siap. Kemudian kalau misalnya kita lihat nih Kang Adi ya, cara ini kan kalau di sekolah gitu ya,
ada yang namanya guru, ada yang guru tapi menjabat wakasek gitu ya. Jadi ada yang istilahnya ada fungsional ya, kalau istilah adalah ini ya, ada yang struktural gitu yang jadi pejabatnya. Kalau di kampus sendiri kan seperti apa, Kang Adi? Apakah misalnya setiap dari di sini itu yang di struktural itu akan menjabat menjadi dosen iya, pejabat iya gitu? Atau seperti apa, Kang Adi? Boleh gambarannya? Karena sobat milenial ini kebanyakan kan pelajar itu, Kang Adi. Oke. Pengen gambaran gitu. Jadi sebenarnya fungsional dan struktural itu kita bisa bedakan. Artinya kalau struktural itu orang gitu ya masuk ke dalam struktur keorganisasian gitu. Ya, artinya kalau di sekolah ada misalnya vokasi, infra sekolah. Kalau misalnya di OSIS nih teman-teman, ada kepala ketua OSIS, ada apalagi bidang-bidang kan? Ya, bidang-bidangnya dan semacam. Nah, itu struktur dalam artian yang ada di dalam struktur organisasi. Kalau fungsional itu berbeda, itu jabatan fungsional itu bagaimana mereka sebagai sebagai profesi, jabatan sebagai profesi, ya dari misalnya asisten ahli gitu kan semacamnya sampai rektor kepala. Jadi itu banyak kalau misalnya di dosen itu atau golongan-golongan kan, kalau PNS itu sama aja ya. Jadi di dosen pun kan dibagi ya, ada yang PNS, ada yang dosen tetap perguruan tinggi gitu ya. Nah artinya di situ kalau fungsional itu jabatan fungsional atau jabatan terhadap profesi tertentu. Kalau struktural itu yang masuk ke dalam struktur organisasi. Jadi artinya di sini dosen-dosen pun bisa masuk struktural, bisa masuk ke dalam struktur organisasi. Sama kayak teman-teman sebagai siswa. Iya, siswa. Di sini sebagai dosen misalnya. Kemudian teman-teman mau masuk OSIS nih, kan gitu ya. Anak semua OSIS alumninya. Kemudian ya para dosen juga di sini pengen masuk organisasi terbesar di kampus apa ya? Organisasi UB inilah kan gitu ya. Artinya bisa saja kan masuk ke pengurusan OSIS gitu. Nah sama di sini dosen bisa masuk ke dalam kursus. Jadi pejabat gitu ya kalau tersebut. Nah itu secara sederhana lah, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut ya. Itu lebih panjang ya. Itu sederhana, sangat sederhana kayak gitu ya. Teman-teman asal-asalinya ya dia kegamal ya rasanya. Itu benar. Siap. Nah, Kang Adi nih setelah tadi kita kurang lebih tahu gambaran bagaimana staf ahli, bagaimana asisten staf ahli itu. Nah, ini secara pribadi nih Kang Adi, apa saja hal menarik yang Kang Adi rasakan selama 1,5 tahun nih menjadi asisten staf ahli tertutup? Iya, yang paling menarik itu yang menjadi pembelajaran lebih adalah bagaimana kita manage waktu, teman-teman. Itu namanya staf ahli itu dia harus siap kapan saja gitu ya. Mau kita di kantor, mau hari libur ataupun di luar kantor, ketika hal urgent itu harus siap. Ya, artinya manajemen waktu inilah yang menjadi pembelajaran lebih sehingga teman-teman bisa lebih disiplin, bisa lebih menghargai waktu, bisa lebih produktif lah kalau jangan sederhana aja, tidak makan dan semacamnya gitu. Sehingga waktu sedikit pun itu harus dimanfaatkan. Yang menarik adalah ketika misalnya ini mah cerita ini ya, kemarin saya itu diajak teman-teman untuk mengawal dengan Bapak Profesor Sapari ke Jepang. Jadi berangkat langsung nih bareng Pak Ektop? Enggak, kita tahu aja sahabat yang juga. Yang menarik itu karena saya sebagai protokol ya. Jadi apa yang di Jepang itu ke saya gitu, masa mau mesen tiket, ya saya pernah teman-teman di Jepang, ya kemudian dari mesen tiket di sini, kemudian mau set visa, paspor, kemudian sampai di sana mau beli apa sendiri, artinya kita melayani mereka, gitu ya. Nah itulah kita ditantang dan menarik gitu ya. Kita bayangin ya, di negara lain kita nggak tahu bahasanya, nggak tahu tempatnya, nggak tahu
segala macam kehidupan di sana gitu. Kita ditantang untuk siap menghadapi mereka, menghadapi negara sendiri. Artinya saya harus improvisasi. Improvisasi gimana sih cara mesen weekend di sana? Dia pakai bahasa Inggris, oke, bisa. Tapi kadang bahasa Inggris mereka dia tuh tidak terlalu paham akan bahasa Inggris. Ada yang paham, ada yang tidak. Kadang dia pakai isahat. Jadi ada yang pakai isahat. Misalnya ini mie gitu, mie ada atau pizza atau. Jadi kan kalau itu kalau makanan sudah babi bukan layan ya. Nopi gitu. Jadi artinya yang menarik itu kita ditantang untuk hidup dengan manajerial wakil yang baik, jadi seprofesional mungkin, sehingga kita mendapatkan karakter positif, karakter baik yang tentunya nanti akan berkelanjutan teman-teman. Ya. Tanpa kita sadari nanti misalnya ketika ada janji jam sekian beres, kemudian tugas teman-teman dikerjakan minggu depan udah selesai, itu tuh jangan nunda minggu depan selesai dikerjakan ya, dan segala macam. Sehingga yang menarik dari saya adalah pengalaman itulah gitu, yang saya bepergian kemana-mana, kemudian supply data. Nah, itu pengalaman yang menarik bagi saya dalam kehidupan saya. Dan positifnya adalah saya mendapatkan karakter baik, karakter positif yang tentunya akan membuat saya menjadi lebih baik ke depannya. Jadi kan kita perlu dipahami juga ya, karakter itu kan ada karakter baik, karakter buruk. Ya, karakter baik adalah ya namanya karakter itu, misalnya saya ngasih sedekah pengemis misalnya baru ya, pokoknya yang semacamnya gitu. Kemudian besoknya saya ngasih lagi. Nah itu belum disebut karakter baik, barisan gitu. Kalau karakter baik itu yang sudah melekat tanpa kita sadari nih. Saya bangun jam 5, terus tiba-tiba saya pengen misalnya beda, misalnya wah itu tidak bukan karakter baik. Tapi kalau kita bangun tiba-tiba langsung minum air pintu langsung program segala macam, terusan gitu, terus menerus teman-teman gitu, tanpa kita sadari itu baru effort yang sudah melekat mendarat di dalam hidup kita. Nah, kalau kita melewat orang tua gitu ya, punten gitu. Tapi misalnya kita memang tidak konsen atau tidak fokus, tiba-tiba tangan kita kayak gini, tanpa kita sadari itu akan artinya manajemen waktu saya di sini dapatkan dari pengalaman itulah, manajemen waktu itulah. Ketika saya membuka laptop, harus selesai sekian, istirahat sekian, beres sekian, harus beres. Nah, gitu gak bisa menjadi siap-siap menjadi pembelajaran lagu gitu.